Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Senang bisa berjumpa kembali dalam khotbah Kristen hari ini dengan judul Memperbaiki Mezbah. Tema khotbah Sinode GBI tanggal 23 Januari 2022. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih oleh karena kasih karunia anugerah Tuhan, kami bisa kembali belajar dan mendengar firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami, karena kami percaya firman-Mu akan menolong, menguatkan, dan menghibur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, mezbah pada zaman Alkitab merupakan sebuah cara umat Allah untuk dapat berkomunikasi dengannya. Dengan mezbah yang dibangun oleh umatnya, maka Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Inilah yang menjadi sebuah keyakinan. Matius pasal 6 ayat 5 sampai dengan 15, kita akan bersama-sama melihatnya dan membacanya. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu katakan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu, berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Mezbah adalah tempat yang disucikan untuk Allah. Awalnya, mezbah artinya adalah tempat mempersembahkan kurban bakaran, sekaligus sebagai tempat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Kita dapat melihatnya dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 36 sampai dengan 37. Namun dalam perkembangannya,
mesbah telah banyak mengalami perubahan bentuk dan maknanya selama berabad-abad. Mesbah saat ini merupakan doa yang kita bangun untuk dapat berkomunikasi dengan Bapa di surga. Bagaimana dengan kehidupan pribadi kita, dengan kehidupan keluarga kita? Adakah mesbah itu masih ada di dalam hidup kita? Atau sebaliknya, karena penderitaan, masalah hidup, bahkan di tengah-tengah tantangan saat ini kita menghadapi pandemi COVID-19, apakah mesbah itu ada di dalam hidupku dan hidupmu? Jangan sampai karena pandemi COVID-19 ini mesbah itu sudah tidak ada, atau mesbah itu menjadi rusak dikalahkan dengan pandemi COVID-19. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, pandemi COVID-19 memang belum berakhir. Namun ini adalah salah satu cara untuk kita diuji oleh Allah. Bagaimana dengan hubungan kita dengan Bapa di sorga? Mesbah itu harus tetap berdiri. Yang pertama, kita akan melihat dan belajar bersama-sama, mesbah itu bukan ajang untuk pertunjukan. Ayat 5 katakan, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Dilanjutkan pada ayat 6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Ketika kita membangun mesbah doa kita, ini bukanlah suatu ajang pertunjukan di hadapan manusia, bahkan di hadapan Tuhan. Namun dikatakan oleh Tuhan Yesus, kalau engkau mau berdoa, berdoalah dengan benar, jangan seperti orang yang tidak mengenal Allah. Masuklah ke dalam sebuah tempat yang sunyi, kita menyendiri, tutup pintu kamarmu, dan berdoalah kepada Bapa di tempat yang tersembunyi. Ini adalah hubunganmu dengan Bapa di sorga, bukan sebuah ajang pertunjukan. Amin. Yang kedua, mesbah itu bukan banyaknya kata-kata. Ayat 7, tuliskan, lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya itu akan dikabulkan. Yang pertama dikatakan bahwa mesbah itu bukan ajang pertunjukan. Dan yang kedua, mesbah itu bukan karena banyaknya kata-kata baru mesbah doa kita didengar oleh Allah. No, bukan seperti itu. Itu adalah cara-cara orang-orang yang tidak mengenal Allah. Karena mereka pikir dengan susunan kata yang baik, dengan panjangnya kata, maka Bapa di sorga atau Allah mendengar doa mereka. Tidak. Bahkan terkadang ketika kita masuk ke kamar, kita berdoa kepada Bapa, ya bisa saja kita mungkin hanya merenung dan membiarkan Allah yang berbicara, sehingga kata-kata yang kita keluarkan sangat minim. Tinggal tetesan air mata yang bisa terungkap di hadapan Bapa. Hal tersebut pun menjadi sebuah pengalaman bagi saya. Bukankah begitu pun Bapak Ibu Saudara pernah mengalaminya? Dan Allah menginginkan dan Allah menghargai hati yang hancur tidak dipandang hina oleh Dia. Mari datanglah, bangunlah mesbah kita
mesbah pribadi kita, mesbah keluarga kita, dengan sebuah kerinduan, haus dan lapar, ingin berkomunikasi, berdialog dengan Dia. Yang ketiga, mesbah tidak dibangun dengan pola atau cara-cara manusia. Dalam ayat 9 sampai dengan 13, kita mendapatinya di situ adalah the Lord's Prayer, doa Bapa kami. Dalam ayat 9 dan 10 katakan, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Tuhan Yesus mengajarkan kepada para muridnya, kalau engkau berdoa, berdoalah seperti ini. Artinya, buat kita sebagai orang percaya, Tuhan Yesus pun mengajarkannya bahwa ketika kita membangun sebuah keintiman dengan Bapa di sorga, bangun bukan dengan cara liturgi atau rutinitas manusiawi, tapi ini merupakan sebuah rema, makna yang begitu dalam, bahwa Bapakku dan Bapamu ada di sebuah tempat yang sangat mulia, yaitu sorga. Bahkan juga dikatakan bahwa Bapa kita punya nama yang dikuduskan, dan carilah kehendak Dia supaya jadi kehendaknya di tengah-tengah bumi ini. Inilah yang menjadi sebuah pesan yang kuat bagi kita. Mari bangun mesbah bukan dengan cara-cara manusia, tapi bangunlah mesbah doa kita dimanapun kita berada, di tengah-tengah keluarga, pekerjaan, studi, bahkan di tengah-tengah pelayanan. Bangunlah seperti kerinduan dan keinginan hati Bapa di sorga. Di dalam Matius pasal 15 ayat 8 sampai dengan 9, terjemahan baru tuliskan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Dalam versi mudah dibaca tuliskan, bangsa ini mengatakan bahwa mereka menghormati aku, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh membuat aku penting dalam hidupnya. Mereka menyembah aku dengan sia-sia. Mereka hanya mengajarkan peraturan yang dibuat manusia. Inilah fenomena yang terjadi di tengah-tengah umat pilihan Allah. Mereka seolah-olah membangun mesbah, namun celakanya mesbah yang mereka sedang bangun adalah mesbah peraturan yang dibuat oleh manusia, sehingga mereka melakukannya hanya sebagai rutinitas agamawi. Kiranya dijauhkan daripada kita membangun mesbah karena berdasarkan rutinitas agamawi kita. Ada begitu banyak halangan-halangan, rintangan-rintangan yang mencoba menghalangi kita untuk dapat membangun dan memperbaiki mesbah doa kita. Rutinitas, penderitaan, masalah, bahkan kesibukan kita seringkali menghambat kita untuk kita mendirikan bahkan memperbaiki mesbah. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak kita bersama-sama kembali kita memperbaiki mesbah kita, sehingga Tuhan berkenan hadir dan bersama-sama dengan kita melihat dan menyaksikan kasih dan kemurahan Allah di tengah-tengah mesbah yang kita bangun dan dirikan. Jangan sampai mesbah itu berlama-lama rusak. Jangan sampai mesbah itu tidak lagi berdiri karena kita mungkin mengalami kekecewaan, kita mengalami kekhawatiran di tengah-tengah dunia ini. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih buat pesan firman Tuhan hari ini. Kau ajar kepada kami untuk kami sungguh-sungguh mendirikan mesbah kami kembali, sehingga Kau hadir di dalamnya. Ampuni kami kalau kami lalai
mendirikan dan memperbaiki mesbah kami yang sudah rusak. Kami butuh Roh Kudus yang menguatkan, mengingatkan kami kembali untuk kami mampu memperbaiki mesbah doa kami, baik pribadi bahkan dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Jangan pernah berhenti berfirman bagi kami ya Bapa. Kami mau belajar firman-Mu. Mari Bapak Ibu saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita mengakhiri khotbah Kristen hari ini, kiranya kita diberkati oleh Tuhan. Mari angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kasih karunia Allah Bapa, cinta, kasih anaknya Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghibur, Roh Kudus menyertai hidupku dan hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Yesus datang kali yang kedua. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, usahamu, kesehatanmu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagikan firman Tuhan ini, Tuhan Yesus menolong kita. Amin.